Halo guys, gimana kabar kalian semua? Pastikan hari ini kalian sudah nyeruput kopi sambil nonton video ini. Oke, di video kali ini saya akan merangkum alur cerita film Beauty and the Beast yang dirilis 23 Februari 2017. Disutradarai oleh Bill Condon dan dibintangi oleh Emma Watson sebagai Bill, Stephen sebagai Beast atau Pangeran Buruk Rupa. Saya akan mencoba membawa kalian masuk ke dalam cerita di film ini agar kalian bisa merasakan kesedihan dan kebahagiaan yang dirasakan Belle dan Beast. Di Prancis pada era Rokoko abad 18, hiduplah pangeran tampan yang tinggal di istana megah. Meskipun dia punya segalanya yang dia inginkan, namun pangeran ini sangat kejam dan egois. Dia membebankan pajak tinggi kepada rakyat untuk mengisi kastilnya dengan barang-barang yang indah. Pada malam hari, pangeran mengadakan pesta yang megah dan diisi orang-orang hebat. Saat di pertengahan acara, tiba-tiba datang nenek tua masuk ke dalam kastil. Dia mencari perlindungan dari badai. Sebagai hadiah, nenek tua memberikan sekuntum mawar merah kepada pangeran. Merasa jijik dengan penampilan nenek tua, sang pangeran mencemooh pemberiannya dan mengusirnya. Namun tiba-tiba, nenek tua itu berubah menjadi wanita cantik yang mempesona, membuat para tamu pesta ketakutan dan pergi. Pangeran mencoba meminta maaf, tapi karena nenek tua sudah melihat tak ada kasih di dalam sang pangeran, dia mengutuknya, merubah sang pangeran menjadi makhluk yang mengerikan. Serta semua yang tinggal di istana, para pelayannya berubah menjadi alat perabotan. Dan nenek tua meninggalkan kutukan kepada istana tersebut. Jadi orang-orang yang tak tinggal di istana nggak bakal ingat apa yang ada di dalam istana. Bahkan mereka tak ingat letak istananya di mana. Hari berubah menjadi tahun, pangeran dan pelayannya telah dilupakan. Tapi mawar yang dikasih nenek tua merupakan mawar sihir. Jika sang pangeran belajar mencintai sesamanya dan cintanya terbalas, pada saat daun terakhir jatuh, maka kutukan itu akan hilang. Beberapa tahun kemudian, di desa Villeneuve, gadis desa yang cantik bernama Belle sedang melakukan rutinitas kesehariannya. Menurut para warga, si Belle ini wanita aneh, suka menyendiri dan melamun. Kerjaannya yang suka membaca buku membuat Belle sering mendapat ucapan tak enak hati dari para warga. Hanya pemilik perpustakaan yang selalu baik kepadanya. Gaston, seorang mantan tentara arogat, sangat mengagumi Belle. Ia ingin sekali Belle menjadi istrinya. Ditemani Levo, teman dekatnya, Gaston selalu membujuk Belle agar mau bersamanya. Namun Belle menolaknya mentah-mentah. Lalu Belle kembali ke rumahnya menemui sang ayah yang seorang seniman bernama Maurice. Belle menceritakan kepada Maurice kenapa orang-orang selalu mengejekku, apakah aku aneh? Sebagai seorang ayah yang baik, Maurice selalu menyemangati Belle. Dia bilang suatu saat orang yang mengejekmu akan menirumu, Belle. Lalu Belle menanyakan tentang ibunya yang telah lama meninggal saat Belle masih kecil. Namun Maurice tak mau menceritakannya. Selain seniman, Maurice juga seorang pelancong atau traveler. Pada hari itu juga Maurice akan pergi bersama kuda kesayangannya, yaitu Philip. Belle meminta kepada sang ayah untuk membawakan bunga mawar saat pulang nanti. Siang hari, pada saat Belle sedang membaca buku sembari menunggu cuciannya selesai, Belle melihat seorang anak kecil yang terus memandanginya. Lalu Belle mengajak anak tersebut untuk bergabung dan mengajarinya membaca. Namun guru dari anak tersebut yang melihat Belle sedang mengajari membaca malah marah. Dibantu sama emak-emak, akhirnya Belle dibully, cuciannya dilempar ke tanah. Levo yang mengetahui kejadian itu langsung memberitahu Gaston. Gaston menemui Belle untuk memberi nasihat kepadanya. Namun ujung-ujungnya Gaston merayu Belle dan mengajaknya menikah. Tetap saja si Belle ini menolak mentah-mentah. Malam hari pun tiba. Maurice yang sedang di perjalanan dikagetkan dengan petir yang menyambar pohon di depannya, membuat pohon tersebut tumbang dan menghalangi jalan. Namun ada jalan lain yang terbuka. Maurice pun memutuskan untuk lewat jalan tersebut. Saat Maurice melewatinya, tiba-tiba turun salju. Keadaan di sekitar berubah drastis. Maurice seperti masuk ke dunia yang berbeda. Tiba-tiba datang sekelompok serigala yang akan menikam Maurice dan Philip. Mereka pun dikejar oleh serigala. Saat itu juga gerobak yang ditumpangi Maurice
menabrak batu membuat Maurice terjatuh dan terpisah dengan Philip. Waktu Maurice akan ditikam para serigala, Philip datang kembali menyelamatkan Maurice. Mereka kabur dan memasuki wilayah kastil. Para serigala pun berhenti mengejar. Maurice menyuruh Philip untuk menunggunya di depan, sedangkan dirinya memasuki kastil untuk menemui penghuni kastil tersebut. Saat Maurice memasukinya, melihat perapian di ruang depan, ia pun segera menghangatkan tubuhnya. Lalu Maurice menuju ke ruang tengah mencari penghuni kastil tersebut. Namun tak ada satu orang pun yang Maurice temui. Ia malah menemukan hidangan lezat di meja makan. Maurice yang kelaparan langsung memakannya. Tiba-tiba cangkir di depannya bergerak sendiri dan berbicara. Maurice pun shock ketakutan dan pergi dari kastil tersebut. Saat mau meninggalkan kastil, Maurice melihat mawar di taman dan ia akan memetiknya untuk Belle. Namun ada sosok besar muncul tepat di depan Maurice yang membuat Maurice terjatuh. Philip pun ketakutan lari meninggalkan Maurice. Namun Philip, kuda yang baik dan pintar ini, ia berlari tanpa henti menemui Belle, memberitahu kepada Belle bahwa sang ayah dalam bahaya. Lalu Philip membawa Belle ke kastil untuk menolong sang ayah. Sesampainya di kastil, Belle mengambil sepotong kayu sebagai senjata. Saat memasuki ruang depan, lilin dan jam antik hidup dan berbisik-bisik membicarakan kedatangan Belle. Hal itu didengar Belle. Saat Belle menghampiri kedua benda antik tersebut, terdengar suara sang ayah yang sedang batuk. Lalu Belle mengambil lilin antik tersebut dan segera menghampiri sang ayah. Akhirnya Belle menemukan Maurice yang sedang dikurung. Saat mencoba membebaskan Maurice, tiba-tiba Beast datang dan bilang dari kegelapan, pria itu telah mencuri mawar, dia harus dihukum. Lalu Belle mengatakan, itu bukan salahnya, aku yang menyuruh dia memetik mawar. Di sini Belle memutuskan untuk menggantikan posisinya sang ayah. Belle menyuruh Beast untuk membukakan pintu penjara. Sambil marah, Beast membukakan pintu tersebut. Saat Belle memeluk Maurice, Belle bilang, aku akan kabur ayah, aku janji. Lalu Belle mendorong Maurice dan menggantikan posisi sang ayah. Lalu Beast membawa Maurice keluar dari kastil dan melepaskannya. Luminaire, lilin antik yang dibawa Belle, akhirnya menunjukkan diri kepadanya, membuat Belle kaget dan takut. Belle melempar Luminaire dengan kursi. Saat itu juga Cogsworth datang, membuat Belle semakin terheran-heran. Kok bisa benda-benda itu hidup? Akhirnya Belle memberanikan diri untuk berbaur dengan mereka. Luminaire dengan senang hati memindahkan Belle ke tempat yang lebih bersih dan nyaman. Luminaire membawa Belle ke kamar barunya. Namun kamar tersebut berdebu seperti sudah lama tak terurus. Tiba-tiba datanglah Plumette yang akan membersihkan kamar tersebut dari debu. Madame Armol, lemari perias, menunjukkan diri kepada Belle dan Belle pun berteman dengan mereka. Gaston dan Levo yang sedang berada di bar bersama para warga tiba-tiba kedatangan Maurice yang sedang panik. Maurice meminta tolong kepada semua warga untuk membantunya membebaskan Belle dari monster di kastil istana. Namun orang-orang di tempat tersebut malah menertawakannya karena tak percaya dengan omongan Maurice. Tapi Gaston yang suka dengan Belle berniat membantunya. Nyonya Pot dan Chip dan lainnya menyiapkan makan malam untuk tuannya, yaitu Beast. Namun Beast marah karena Belle tak datang makan malam bersamanya. Jadi Luminaire dan para perabotan yang merencanakan makan malam ini. Karena menurut Luminaire, Belle adalah orangnya yang akan mencintai Beast dengan cinta yang tulus dan membebaskan kutukan di istana ini. Lalu para perabotan menyuruh Beast untuk membujuk Belle agar mau makan malam bersamanya. Namun Belle ini malah marah. Kau menahanku dan sekarang kau ingin makan malam denganku. Kau gila, Beast. Mereka cekcok di sini. Beast yang marah akhirnya pergi dan menuju ke kamarnya. Beast mengambil cermin ajaib untuk melihat Belle. Tiba-tiba satu kelopak bunga mawar jatuh. Waktu terus berjalan, Beast. Kau harus belajar mencintai seorang. Pada saat itu juga Belle berencana akan kabur. Namun Nyonya Pot dan Chip datang menawarkan teh kepada Belle. Di sini Nyonya Pot tahu kalau Belle akan kabur. Sebagai seorang ibu, Nyonya Pot sangat lembut kepada Belle.
membuat Belle nyaman berbincang dengannya. Lalu Nyonya Pot mengajak Belle ke ruang makan. Di ruang dapur, Luminar dan lainnya sibuk memasak. Ternyata Luminar punya ide agar Belle ini nyaman tinggal di tempat ini. Luminar akan memberi kejutan kepada Belle. Saat Belle memasuki ruang makan, Luminar menyuguhkan pertunjukan yang menakjubkan. Belle pun terpukau dan senang. Selesai makan, Belle menanyakan kepada Nyonya Pot, kenapa kau tak kabur meninggalkan tuannya yang berhati dingin itu. Nyonya Pot dengan lembut bilang, Tuan tak sejahat itu nak, dulunya dia seorang pangeran, aku yang merawatnya dari kecil. Lalu Belle ini penasaran sama kamar bis. Belle diam-diam memasuki kamar tersebut dan menemukan bunga mawar di dalam kaca. Belle yang suka sekali mawar mencoba mengambilnya, namun tiba-tiba Bis datang dengan sangat marah. Kau bisa mencelakakan kami jika kau merusak bunga itu. Belle yang ketakutan lari dan kabur dari kastil. Luminar dan lainnya mencoba menahan Belle, namun Belle berhasil lolos. Saat Belle dan Philip keluar dari kastil, mereka diserang para serigala. Belle turun dan melawan para serigala tersebut. Saat Belle akan ditikam, datanglah Bis menolongnya. Bis berhasil mengusir para serigala tersebut, namun Bis tergigit yang membuatnya lemas dan jatuh. Di sini, Belle awalnya akan meninggalkan Bis, namun Belle tiba-tiba merasa kasihan. Akhirnya Belle membawa Bis kembali ke istana. Gaston, Maurice, dan Levo yang sedang menuju istana terhenti jalannya karena Maurice ini lupa jalan menuju istana. Maurice bingung, pohon yang kemarin tumbang kini kembali lagi seperti semula. Melihat Maurice seperti orang gila, Gaston memarahinya. Gaston menyuruh untuk kembali, namun Maurice tak mau. Mengingat Maurice ini calon mertua, Gaston meminta maaf, namun Maurice menolak maaf tersebut, membuat Gaston kesal dan memukul Maurice hingga pingsan. Lalu Gaston mengikat Maurice di bawah pohon, sengaja agar Maurice ini dimakan oleh serigala. Levo pun tak bisa berbuat apa-apa di sini. Kita kembali ke istana, di mana Belle ini sedang mengobati luka di punggung Bis. Di sini Nyonya Pot dan lainnya menceritakan masa lalu sang pangeran. Saat ibunya meninggal, pangeran direbut oleh sang ayah dan menjadikan pangeran seperti dirinya, yang kejam dan egois. Setelah ayahnya meninggal, Nyonya Pot dan yang lainnya yang merawat pangeran sampai sekarang. Akhirnya Belle tersentuh hatinya dan akan mencoba membebaskan mereka dari kutukan. Belle berjanji akan merawat sang pangeran sampai sembuh. Keesokan harinya, Maurice yang tak berdaya ini ditolong oleh Agatha, seorang pengemis yang tinggal di dalam hutan. Saat Bis keadaannya mulai membaik, Belle menceritakan sedikit tentang dirinya sendiri yang gemar sekali membaca. Mengetahui hal tersebut, Bis membawa Belle ke perpustakaan istana yang bukunya sangat banyak, membuat Belle ini kagum dan senang. Disinilah Belle mulai menyukai Bis. Ternyata dia baik orangnya. Hubungan mereka semakin dekat, membaca buku bersama, bercanda, dan makan malam berdua. Bis menunjukkan sesuatu kepada Belle, buku pemberian penyihir, di mana buku ini bisa membawa pembacanya pergi ke suatu tempat yang diinginkan oleh pembacanya. Belle penasaran dan mencobanya. Ternyata benar. Belle tiba-tiba sudah berada di Paris, di sebuah rumah di mana Maurice dan istrinya pernah tinggal. Belle melihat masa lalunya. Saat di Paris terserang wabah mematikan, membuat istri Maurice terjangkit wabah mematikan tersebut. Lalu sang istri menyuruh Maurice pergi dari tempat ini dengan membawa anak mereka, yaitu Belle, ke tempat yang lebih aman di desa Villeneuve. Pada saat itu juga Gaston yang akan memasuki bar dikejutkan dengan kembalinya Maurice. Maurice sudah memberitahu kepada warga bahwa Gaston mencoba membunuhnya. Namun Gaston membalikkan omongan Maurice. Dengan liciknya Gaston mengancam Agatha dan Levo, kedua saksi mata, agar berpura-pura tak tahu tentang kejadian kemarin. Sedangkan para pelayan di istana sedang mempersiapkan pesta dansa Belle dan Bis. Lagi-lagi ini idenya Luminar. Bes dimandikan dan dirias biar ganteng. Ganteng dari mana ya?
Belle dirias oleh matahari berdansa. Belle mengingat sang ayah. Mengetahui Belle kangen banget sama ayahnya, Bess menunjukkan cermin ajaib agar Belle ini bisa melihat ayahnya. Namun saat Belle melihat cermin ajaib tersebut, terlihat ayahnya sedang dalam bahaya. Belle pun menangis melihat ayahnya dihujat para warga. Bess yang tak tega melihat Belle akhirnya melepaskan Belle. Bess menyuruhnya untuk pergi menyelamatkan sang ayah. Saat Belle akan meninggalkan istana, Bess dan para perabotan bersedih. Mereka harus ikhlas kepergian Belle. Mereka tak ada harapan lagi, karena hari ini bunga mawar akan menjatuhkan kelopak terakhirnya, yang menandakan Bess akan selamanya menjadi si buruk rupa dan perabotan akan menjadi benda mati selamanya. Terlihat Maurice yang akan dikirim ke rumah sakit jiwa oleh para warga gara-gara Gaston ini ya. Warga mengira Maurice sudah gila. Saat itu juga Belle datang untuk menyelamatkan sang ayah. Belle mengatakan kepada para warga bahwa yang dikatakan ayahnya itu benar. Lalu Belle memperlihatkan bis kepada orang-orang lewat cermin ajaibnya. Kini mereka percaya, namun Gaston langsung merebut cermin itu. Dan lagi-lagi Gaston mempengaruhi para warga bahwa Belle ini sudah terkena sihir gelap yang bakal membawa petaka di desa ini. Gaston mengajak para warga untuk membunuh monster itu. Gaston dan para warga menuju ke istana, sedangkan Belle dikurung bersama Maurice. Para pelayan istana yang melihat kedatangan warga segera mempersiapkan perlawanan. Belle dan Maurice yang sedang dikurung berusaha keluar. Belle bilang kepada Maurice bahwa Bess meminta maaf kepadanya. Belle juga menceritakan kebaikan Bess, membuat Maurice percaya dan segera membukakan gembok untuk menyelamatkan Bess. Para warga pun berhasil masuk ke dalam istana. Di sini Levo menghampiri Nyonya Pot dan mengatakan kau pasti nenek yang bisa berbicara. Saat itu juga Nyonya Pot marah dan menyerangnya. Levo ditibani maestro piano klasik. Gaston yang melihatnya tak mau menolong Levo, membuat Levo sakit hati. Saat peperangan terjadi, Nyonya Pot terlempar, namun Levo menangkap Nyonya Pot. Kini Levo berada di pihak para pelayan karena Gaston meninggalkannya dan bukan temannya lagi. Akhirnya para pelayan berhasil mengusir para warga. Bis yang sedang meratapi kesedihannya tak menghiraukan kedatangan Gaston yang akan menembaknya. Gaston pun menembak Bis hingga terjatuh. Tiba-tiba Belle datang dan mengambil anak panah Gaston. Bess yang melihat kedatangan Belle sangat senang dan akan menghampiri Belle, namun Gaston menghalanginya. Tiba-tiba Agatha datang melihat Belle yang sedih kehilangan Bess. Di sini akhirnya Belle mengatakan aku cinta padamu. Dan keajaiban pun datang. Bess kini berubah menjadi pangeran tampan. Belle pun sangat senang ia telah kembali.